Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengawasi langsung uji coba mesin berbahan bakar padat berdaya dorong tinggi untuk rudal balistik jarak jauh. Foto yang dirilis media pemerintah KCNA menunjukkan semburan api besar dari mesin terbaru yang menggunakan material serat karbon komposit. Mesin ini mampu menghasilkan dorongan hingga 2.500 kN, lebih tinggi dibanding uji sebelumnya yang hanya mencapai 1.971 kN. Kim menyebut uji coba ini sebagai langkah penting untuk memperkuat kemampuan militer strategis dan meningkatkan modernisasi kekuatan pertahanan Korea Utara. Peningkatan daya dorong tersebut diyakini akan memperkuat kemampuan rudal balistik antar benua milik Korea Utara. Selain itu, pada hari yang sama, Kim juga dilaporkan meninjau kemampuan tempur sistem pencegat tank generasi baru serta latihan unit operasi khusus. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Corre! Oh my God! Whoa! IDF merilis video pesawat Angkatan Udara Israel dan pesawat KC-135 AS berpartisipasi dalam pengisian bahan bakar di udara bersama selama misi yang penyerangan Iran. Waktu dan lokasi pasti dari rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen. Video menunjukkan sebuah port yang dapat diperpanjang yang dikenal sebagai boom menempel pada pesawat penerima untuk menyalurkan bahan bakar. Sebelumnya dalam konflik tersebut, sebuah pesawat pengisian bahan bakar Amerika jatuh di Irak dan menewaskan 6 orang di dalamnya. Sementara
itu militer Iran merilis rekaman yang mereka sebut sebagai peluncuran drone menuju situs-situs strategis utama di Israel saat konflik memasuki minggu kelima. Menurut militer Iran, serangan terjadi sejak Minggu dini hari waktu setempat. Mereka menggunakan amunisi jelajah dan menargetkan pusat strategis perang elektronik serta radar ELTA. Kawasan ini berafiliasi dengan sektor kedirgantaran Israel yang terletak di kota pelabuhan Haifa. Ditambahkan bahwa fasilitas penyimpanan bahan bakar di pangkalan udara Ben Gurion juga termasuk di antara target. Amerika dan Israel menyerang permukiman warga di Teheran, Iran. Serangan udara terjadi dini hari, sejumlah warga dilaporkan tewas. Amerika dan Israel melancarkan serangan udara ke permukiman warga di Teheran, Iran. Serangan mengerikan terjadi pada pukul 4 pagi saat warga Teheran masih terlelap panik mendengar ledakan. Kondisi mengerikan terlihat pasca serangan. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat berusaha mencari dan mengevakuasi korban di antara puing bangunan. Media lokal melaporkan sebuah lingkungan perumahan di Jalan Rajai Teheran terkena serangan dengan sejumlah orang tewas. 4 صبح بود با صدای انفجار بلند شدیم دود همه جا رو گرفت اومدیم دیدیم تمام خونه اومده پایین ماشین من داغون شد نصف ماشین نصف خونه‌مون اصلا داغون شده دیگه همین دیگه اعصابم هی دارن آوار جابجا میکنن بنده خدا چقدر هم جنازه داره بردن داخل خونه وسایل بین رفته درها پنجره همه کنده شده اینجا همسایه‌ها که میگید خونه همه تخریب شده برای آتش‌نشانی که دیشب دارن زحمت میکشن هلال احمر نیروی انتظامی داخل کاری که آمریکای معلومی کار انجام داده. خونه ما هم که بین رفته. Pekan ini Amerika mengklaim negosiasi telah dimulai namun Iran membantah. Amerika mengeluarkan 12 poin usulan sementara Iran meminta 5 syarat di mana syarat keduanya tidak bertemu. Serangan Amerika Israel tak hanya menyasar ibu kota Iran, Teheran. Serangan juga menyerang pusat religi kota Qum yang menewaskan sedikitnya 6 orang. Serangan Amerika Israel menghantam permukiman yang menghancurkan bangunan. Laporan kantor berita Iran Tasnim News, jumlah korban luka belum diketahui dan masih didata. Bulan Sabit Merah Iran terus melakukan pencarian terhadap penyintas yang mungkin masih terjebak di reruntuhan. Serangan Amerika Israel dilancarkan hampir bersamaan, menargetkan 7 kota termasuk Teheran dan Qum. Ratusan warga Yahudi anti-Zionis menggelar demo di Yerusalem. Mereka menuntut Israel menghentikan perang dengan Iran. Pusat kota di kawasan Yerusalem dipenuhi warganya yang berunjuk rasa. Mereka berkumpul dan membawa papan yang bertuliskan "Hentikan perang dengan Iran". Warga menuntut pemerintah Israel dapat menghentikan perang, di mana perang mengakibatkan Iran membombardir balik dan menewaskan sejumlah warga Israel. This was a war that was unnecessary to start. This was something that Israel and the states started, and I still hope that we can put an end to this. It was very unnecessary. I think we can see the trajectory of the war for economic reasons, but also because people are dying. It's very not viable, and I don't think there's any clear motivation that's been our goal that's been mentioned for this war. And I think the people are fed up, and it's not a worth it war. I'm here to demonstrate against the war. I'm here to demonstrate against the Prime Minister Benjamin Netanyahu and to end this war immediately. Diketahui pasca Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, sejumlah misil balasan dikirimkan Iran ke Tel Aviv dan sekitarnya. Masyarakat Israel pun merasakan dampak kerusakan yang cukup parah di kawasannya. Di tengah perang yang sedang berlangsung, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengunjungi supermarket dan menemui warga. Pezeshkian mengecek stok kebutuhan pokok dan memastikan distribusi untuk warga dalam kondisi aman. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengunjungi supermarket di Teheran bersama gubernur kota tersebut Mohammad Sadek Motamedian. Presiden berkeliling toko dan sempat berbincang dengan sejumlah karyawan. Kunjungan terlihat santai tanpa pengawalan meski serangan udara dari AS dan Israel masih berlangsung.
Dalam kunjungan ini, Presiden juga menyapa sejumlah warga Iran. Kunjungan digelar mendadak dan baru diketahui publik setelah media pemerintah Iran menayangkan rekaman kegiatannya. دستوراتی رو صادر کردن هم در بحث لزوم توجه به بحث تأمین به موقع کالای اساسی مایحتاج عمومی مردم هم در بحث نظارت بر توزیع و به ویژه نظارت بر قیمت‌ها. Langkah ini dinilai sebagai bagian upaya Presiden melihat langsung kondisi masyarakat, khususnya di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan warga Iran dalam beberapa waktu terakhir. Presiden memastikan kebutuhan-kebutuhan pokok tersedia dan distribusi berjalan aman di tengah perang yang masih berlangsung. Tidak hanya Presiden Iran, warga di Teheran, Iran juga terlihat santai dan beraktivitas di tengah perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran. Warga di Taman Pardisan di Teheran, Iran beraktivitas seperti biasanya meskipun perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran terus memanas. Para warga beraktivitas secara normal mulai dari berolahraga hingga berpiknik. Mereka merasa tidak ada yang perlu ditakutkan meskipun perang terus memanas. ایرانی‌ها یه مقدار انسانایی هستیم که خیلی ترس و واهمه‌ای از چیزی نداریم. و اینکه آدمای شجاعی هستیم همیشه. بعد الان من خودم هم معلمم، تو ایران معلم هستیم و اینکه خیلی هم دوست دارم که این طبیعت رو بیام. تحت این شرایطی هم حاضر نیستم که از بمباران و اینا، اتفاقا الان اینجا بودیم یه صدای خیلی مهیبی هم اومد، ولی ما ورزشمون رو کنار نمیذاریم. زندگی عادی داریم تو ایران. خیلی هم خوشحالم از بابت این قضیه که میتونم زندگی عادی داشته باشم. حالا هر چی که پیش اومد دیگه ما نمیتونیم. Militer Iran merilis rekaman peluncuran drone yang menargetkan pangkalan milik tentara Israel di Tel Aviv. Inilah detik-detik saat drone Iran diluncurkan ke wilayah Zionis Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Namun tanggal dan lokasi rekaman tidak dapat diverifikasi. Sebagai tanggapan, militer Israel mengumumkan deteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Zionis. Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer ilegal terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Memasuki minggu keempat, Israel dan Hizbullah di Lebanon juga saling melancarkan serangan lintas perbatasan. Serangan rudal klaster Iran mewarnai langit di tepi barat dan sejumlah kawasan lainnya. Serangan ini berhasil menggempur instalasi militer dan fasilitas vital di Israel. Sejumlah rudal Iran melesat dan membelah langit Beit Rima sebelah utara Ramallah di tepi barat. Rudal klaster ini berhasil menggempur instalasi militer dan fasilitas vital di Israel. Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan peluncuran gelombang ke-83 dan 84 rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, tentara penjajah mengumumkan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Israel. Sementara itu, langit malam di wilayah selatan Israel dipenuhi kilatan cahaya dari rudal klaster yang diluncurkan oleh Iran. Rudal klaster Iran dikenal mampu memecah menjadi banyak bom kecil di udara. Hal ini membuat rudal Iran sulit dicegat sepenuhnya oleh sistem pertahanan udara Zionis. Serangan balasan Iran ini menjadi bagian dari eskalasi konflik yang terus memanas antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Eskalasi tersebut menyebabkan harga minyak naik hingga lebih dari $100 per barel dan memicu protes di beberapa negara.
Serangan rudal dan drone Iran berhasil memporak-porandakan Tel Aviv dan sejumlah wilayah lainnya. Tim penyelamat Zionis langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Inilah kawah yang diduga akibat hantaman rudal klaster Iran pada sebuah bangunan tempat tinggal di Tel Aviv. Tim penyelamat dan keamanan yang tiba di lokasi langsung mengamankan area tersebut. Serangan ini menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sejumlah lokasi di sekitar Tel Aviv juga terkena pecahan rudal dan serpihan yang menyebabkan kerusakan yang signifikan. Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel dikerahkan ke Tel Aviv setelah serangan rudal Iran pada Jumat malam. Petugas darurat berjibaku mencari korban di antara puing-puing bangunan tempat tinggal yang rusak. Korban terbaru ini menambah jumlah korban tewas di pihak Israel menjadi 16 orang. Sementara Iran telah melaporkan lebih dari 1.500 kematian sejak awal perang. Amerika Serikat sendiri telah mengkonfirmasi setidaknya 13 personel militer tewas dan lebih dari 200 terluka. Seorang pria yang berusia 52 tahun yang tidak berada di dalam bunker tewas akibat serpihan roket. Komandan kantor polisi Lev di Tel Aviv, Roten Faskar, mengklaim bahwa pecahan tersebut berasal dari bom tandan yang menghantam jalan. אנחנו בשלב הזה לא יודעים להגיד מה הנסיבות, אנחנו כמובן בודקים אותם, אנחנו יודעים להגיד מה הוביל לפגיעה, מעבר לזה לא. אנחנו למעשה נמצאים בזירה שכבר הייתה זירה בעברה. נכון, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, מדובר בפצצת מצרר, אנחנו מבינים שרמת הדיוק שלה היא לא באמת רמת דיוק שאפשר להסיק ממנה משהו, אבל נכון, זירה שהיינו בה, באופן טבעי מרכזי הערים הם יעד אטרקטיבי לפגיעה, ומרכז העיר תל אביב הוא באופן טבעי אחד כזה. Ketegangan meningkat di seluruh Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer ilegal terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Ironisnya, agresi militer ini berlangsung di tengah pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Houthi meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik. ما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، ونظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين، فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية، والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. وقد جاءت هذه العملية تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. عملياتنا بعون الله تعالى سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة وكما جاء في البيان السابق للقوات المسلحة، وحتى يتوقف